Latar belakang sastra Indonesia mengalami perkembangan signifikan setelah Reformasi 1998 angkatan 2000-an. Menjadi salah satu periode yang menarik untuk dianalisis karena ditandai oleh perubahan dalam tema, gaya, dan bentuk karya sastra, kebebasan berpendapat, dan akses informasi yang lebih luas melalui teknologi memengaruhi cara penulis berkarya. Dalam konteks inilah penting untuk memahami dinamika sastra angkatan ini. Selanjutnya tujuan. Yang pertama, menganalisis karakteristik sastra angkatan 2000-an. Tujuan ini untuk memahami ciri khas sastra pada masa setelah reformasi seperti gaya bahasa, bentuk karya, serta cara penulis mengekspresikan ide-ide baru. Analisis ini membantu melihat bagaimana perubahan sosial dan budaya mempengaruhi perkembangan sastra. Yang kedua, mengidentifikasi tema-tema utama yang diangkat dalam karya sastra periode ini. Tujuan ini untuk menemukan dan memahami isu-isu penting yang sering muncul dalam karya sastra angkatan 2000-an, seperti kritik sosial, identitas, politik, urbanisasi, dan pengaruh teknologi. Melalui identifikasi tema-tema tersebut, kita dapat melihat bagaimana karya sastra mencerminkan keadaan sosial dan budaya pada masanya. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh teknologi terhadap perkembangan sastra. Tujuan ini untuk memahami bagaimana internet dan media digital mengubah cara menulis, menerbitkan, dan membaca karya sastra. Teknologi membuka ruang kreativitas baru bagi penulis dan memperluas jangkauan sastra. Yang keempat, menggambarkan kontribusi penulis-penulis terkenal dari angkatan. Tujuan ini bertujuan menjelaskan peran para penulis angkatan 2000-an dalam memperkaya sastra Indonesia melalui karya yang inovatif, gaya yang segar, dan pengangkatan isu-isu modern. Dengan menggambarkan kontribusi mereka, kita dapat memahami pengaruh besar yang mereka berikan terhadap perkembangan sastra pada era reformasi dan sesudahnya. Adapun manfaat-manfaat tentang periodisasi sastra angkatan 2000-an yaitu menambah wawasan tentang perkembangan sastra Indonesia, yang berarti mempelajari sejarah sastra dari masa ke masa dan menganalisis karya sastra dari berbagai periode, serta memahami bagaimana sastra merefleksikan dan membentuk masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu menjadi referensi bagi mahasiswa dan peneliti yang tertarik dalam studi sastra, yang berarti bahwa suatu karya buku, artikel jurnal, tesis, atau penelitian sebelumnya digunakan sebagai sumber acuan atau rujukan utama untuk menunjang proses belajar, penelitian, dan penyusunan karya ilmiah mereka. Yang ketiga yaitu memfasilitasi pemahaman terhadap isu-isu sosial dan budaya dalam karya sastra, berarti menggunakan sastra sebagai alat untuk menjelaskan, mengkritik, dan merefleksikan isu-isu seperti ketidaksetaraan, penindasan, atau nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, pembahasan periodisasi sastra angkatan 2000-an di Indonesia mencakup karya-karya yang muncul setelah Reformasi 1998. Pada periode ini, terdapat beberapa ciri khas yang membedakan sastra dari angkatan sebelumnya. Yang pertama, tema dan isu. Karya-karya mengangkat tema beragam seperti globalisasi, hak asasi manusia, dan identitas budaya pasca Reformasi 1998. Seringkali kritis terhadap pemerintahan. 2. Gaya penulisan. Para penulis menggunakan gaya yang lebih sederhana dan eksperimental dengan narasi yang kompleks termasuk alur non-linear dan karakter yang mendalam. Yang ketiga, pengaruh media digital. Media digital seperti blog dan media sosial mempermudah publikasi karya dan interaksi antara penulis dan pembaca, memperluas audiens sastra. Yang keempat, pluralisme. Keberagaman suara dari berbagai latar belakang, etnis, agama, dan gender menciptakan pluralisme, memperkaya khazanah sastra Indonesia. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami adalah sastra angkatan 2000-an di Indonesia menunjukkan dinamika yang signifikan dalam tema, gaya, dan cara penyampaiannya.
dengan keberanian untuk mengeksplorasi isu-isu kontemporer dan memanfaatkan teknologi. Angkatan ini berhasil menciptakan karya-karya yang relevan dan inovatif. Keberagaman suara dari berbagai latar belakang semakin memperkaya sastra Indonesia, menjadikannya lebih refleksi terhadap masyarakat yang terus berubah. Terima kasih.